Oke, mari kita langsung bedah topik kita kali ini. Kita akan benar-benar mengubah cara Anda memandang yang namanya perawatan mesin industri. Anda tahu, kita sering banget melihat pemeliharaan mesin itu cuma sekedar tugas rutin yang membosankan. Atau ya, sesuatu yang baru kita pikirkan pas ada mesin yang mogok. Padahal pemeliharaan ini bisa berubah dari sekedar beban biaya yang bikin pusing, jadi semacam kekuatan super buat bersaing di pasar. Jadi hari ini kita bakal bongkar habis paradigma lama itu berdasarkan wawasan dari panduan optimasi manufaktur modern. Coba bayangkan ini, lantai pabrik Anda itu bukan sekedar tumpukan logam dan kabel mati. Anggap saja itu seperti organisme yang hidup dan bernafas, di mana mesin-mesin Anda adalah jantung yang berdetak. Nah, downtime atau waktu henti yang tiba-tiba, itu ibarat serangan jantung buat pabrik Anda. Kejadian ini nggak cuma bikin semuanya berhenti sesaat loh, imbasnya tuh kerugian finansial yang gila-gilaan dan daya saing yang langsung anjlok di pasar. Nah, untuk mencegah serangan jantung tadi, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita akan bahas mulai dari jantung produksi manufaktur, 3 pilar perawatan mesin, filosofi dan budaya TPM, era pemeliharaan prediktif, beberapa studi kasus peningkatan efisiensi, sampai ke investasi strategis jangka panjang. Intinya, kita bakal melihat evolusi luar biasa dari sekedar panik benerin mesin rusak menuju masa depan industri 4.0 yang proaktif dan canggih banget. Bagian pertama, jantung produksi manufaktur. Yuk, kita lihat kenapa sih pertaruhan di lantai pabrik ini bisa sedemikian tinggi? Kalau Anda perhatikan kondisi mesin yang prima, ada satu fakta fundamental yang harus kita pegang. Perawatan yang buruk itu nggak cuma sekedar bikin mesin mati ya, jauh lebih parah dari itu. Mesin yang nggak terawat itu diam-diam terus memproduksi barang cacat, membuang-buang bahan baku, dan pelan-pelan menghancurkan reputasi Anda di pasar. Percaya deh, kondisi peralatan Anda itu secara langsung mendikte seberapa tebal keuntungan yang bakal masuk ke kantong perusahaan Anda nantinya. Lanjut ke bagian 2, 3 pilar perawatan mesin. Di sini kita bakal mengupas evolusi operasional dari cara kita memelihara peralatan kesayangan kita. Untuk gampangnya, bayangkan strategi ini kayak kita merawat kesehatan tubuh sendiri. Strategi reaktif itu ibarat Anda baru lari ke UGD setelah jatuh pingsan. Biayanya sangat mahal, risikonya super tinggi. Terus ada preventif. Nah ini kayak medical check-up tahunan. Jauh lebih mending kan? Tapi kadang Anda terpaksa mengganti suku cadang yang sebenarnya masih mulus, cuma karena memang sudah jadwalnya diganti. Terakhir, strategi prediktif. Ini tuh ibarat Anda pakai smartwatch canggih yang bisa mendeteksi detak jantung aneh bahkan sebelum Anda merasa pusing. Di titik inilah pabrik Anda mencapai efisiensi tertinggi dengan pengeluaran tak terduga yang paling minim. Masuk ke bagian 3, filosofi dan budaya TPM. Karena jujur saja, secanggih apapun teknologinya, itu belum cukup tanpa ada sentuhan manusia di baliknya. Konsep TPM atau Total Productive Maintenance ini sangat menarik. Asalnya dari Jepang. Dan intinya, ini bukan sekedar tugas tambahan buat tim teknisi Anda. Sama sekali bukan. Ini adalah pergeseran budaya kerja yang total. Konsep ini memberdayakan semua orang, mulai dari manajemen atas sampai ke operator yang berhadapan langsung dengan mesin setiap hari. Semuanya bertindak sebagai penjaga kualitas mesin, menganggap mesin-mesin itu seperti milik mereka sendiri. Kalau seluruh tim Anda sudah berdaya, dampaknya luar biasa. Budaya kerjanya jadi sangat proaktif. Bayangkan kalau semua orang fokus pada 3 hal utama ini. Memaksimalkan keandalan mesin, membasmi total downtime tak terduga yang bikin kantong jebol, dan terus menggenjot produktivitas. Hasilnya, Anda nggak cuma dapat mesin yang jauh lebih awet, tapi semangat dan moral kerja tim di lapangan juga bakal ikut meroket. Bener-bener sebuah kemenangan ganda. Kita melangkah ke bagian 4, era pemeliharaan prediktif. Yuk, kita intip langsung seperti apa masa depan manufaktur dengan teknologi yang sering disebut PDM ini. Era prediktif ini ibarat ngasih indera keenam ke mesin pabrik Anda. Gimana enggak? Kita pakai gabungan IoT, data real-time, sensor getaran, kamera termal, sampai monitor oli. Kita pasang sensor-sensor pintar ini di mesin-mesin krusial yang harganya selangit, dan sistem bakal langsung mendeteksi kalau ada kegagalan sebelum itu benar-benar terjadi. Keuntungannya jelas banget. Kita cuma perlu ganti suku cadang pas kondisinya memang sudah butuh diganti. Gak ada lagi pemborosan suku cadang. Coba perhatikan angka ini. 30%. Bayangkan, dengan strategi proaktif dan prediktif, Anda bisa memangkas downtime yang tiba-tiba sampai 30%. Coba hitung sendiri deh, berapa banyak pendapatan yang berhasil diselamatkan pabrik Anda cuma dari memastikan lini produksi nggak mogok di tengah jalan.
Dan kejutan manisnya belum selesai di situ. Selain downtime berkurang, pabrik yang menerapkan ini juga menikmati lonjakan produktivitas sampai 20%. Mesinnya beroperasi lebih optimal, barang yang dihasilkan lebih banyak, dan yang paling asyik, jumlah produk gagal dan kerja ulang menurun drastis. Betul-betul sebuah situasi di mana semua pihak diuntungkan. Bagian 5. Studi kasus peningkatan efisiensi. Biar nggak dibilang cuma teori di atas kertas, mari kita telusuri bagaimana 3 industri ini mengubah total cara mereka beroperasi. Kalau Anda lihat tabel ini, 3 industri berbeda sudah membuktikannya. Ada otomotif X dan makanan Y dengan hasil yang mengesankan. Tapi coba deh fokus ke baris ketiga, soal pabrik tekstil Z. Kasus ini keren banget. Mereka berhasil selamat dari bencana besar cuma gara-gara menggunakan sensor getaran. Sensor itu bisa memprediksi kalau sebuah bearing bakal hancur 2 minggu sebelum kejadian. Alih-alih mesinnya hancur total dan pabrik berhenti berhari-hari, mereka dengan santai mengganti bearing itu saat jadwal istirahat produksi. Super elegan dan efisien kan? Dan akhirnya, bagian 6, investasi strategis jangka panjang. Sebagai penutup pembahasan kita perlu memetakan gimana caranya Anda bisa mengaplikasikan kemenangan-kemenangan tadi ke pabrik Anda sendiri. Caranya sangat praktis, cukup ikuti 3 langkah ini. Langkah pertama, ubah perspektif Anda. Stop melihat pemeliharaan sebagai beban pengeluaran yang mengganggu dan mulailah melihatnya sebagai investasi strategis. Langkah kedua, adopsi TPM dan PDM ini. Percaya deh, ini kunci krusial buat bertahan dan berkembang di era industri 4.0. Dan langkah ketiga, mulai evaluasi mesin mana yang paling butuh perhatian, pilih strateginya, dan pastikan Anda melibatkan seluruh tim di lapangan. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan satu pertanyaan provokatif buat Anda renungkan hari ini. Apakah pabrik Anda saat ini masih pasrah menunggu jantungnya berhenti berdetak, atau Anda sudah siap untuk memprediksi masa depan dan mengamankan keunggulan Anda di pasar? Saran saya, jangan menunggu sampai mesin Anda mati. Ambil kendali atas data Anda sekarang juga, berdayakan tim Anda, dan jadikan pemeliharaan mesin ini sebagai pendorong utama kesuksesan bisnis Anda. Terima kasih sudah bergabung dan menyimak pembahasan kita kali ini.